Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah keperawatan medikal bedah. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami cerebrovascular accident atau biasa disebut dengan stroke. Cerebrovascular accident atau stroke adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak secara tiba-tiba akibat terganggunya aliran darah ke bagian otak. Gangguan aliran darah ini menyebabkan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga jaringan otak mulai mati dalam waktu singkat. Stroke sering disebut sebagai serangan otak atau brain attack dan merupakan salah satu penyebab utama kecacatan jangka panjang serta kematian di seluruh dunia. Stroke merupakan gangguan cerebrovaskular utama yang memiliki implikasi serius terhadap fungsi neurologis individu. Stroke secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat penyumbatan aliran darah ke otak, biasanya disebabkan oleh trombus atau emboli. Stroke ini mencakup sekitar 85% dari seluruh stroke di seluruh dunia. Stroke iskemik terdiri dari beberapa jenis, yaitu stroke akibat trombosis arteri besar, trombosis arteri kecil yang dikenal juga sebagai lacunar stroke, stroke akibat emboli kardiogenik yang berkaitan dengan gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium, serta stroke kriptogenik yang tidak diketahui penyebab pastinya. Sementara itu, stroke hemoragik terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan perdarahan di jaringan otak, ruang ventrikel, atau ruang subarachnoid. Meskipun lebih jarang terjadi dibandingkan dengan stroke iskemik, stroke hemoragik memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Faktor risiko stroke dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi usia lanjut, yaitu di atas 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan ras Afrika Amerika. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah meliputi tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium, kadar lemak darah tinggi, obesitas, kebiasaan merokok, diabetes melitus, penyakit periodontal, serta penyempitan arteri karotis, dan penyakit kaku jantung. Secara patologis, stroke terjadi karena gangguan aliran darah ke otak yang memicu serangkaian proses metabolik sel yang kompleks. Ketika aliran darah ke otak menurun di bawah 25 ml per 100 gram jaringan otak per menit, neuron tidak mampu menjalankan respirasi aerobik. Akibatnya, mitokondria sel harus beralih ke respirasi anaerobik yang menghasilkan asam laktat, mengubah pH jaringan, dan menyebabkan gangguan dalam produksi adenosin trifosfat atau ATP. Kekurangan energi ini
menyebabkan kegagalan fungsi pompa membran sel, ketidakseimbangan elektrolit, dan akhirnya kematian sel otak. Gejala klinis stroke sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan luasnya area otak yang terkena, serta seberapa baik sirkulasi kolateral mampu mengimbangi gangguan aliran darah. Gejala utama meliputi kelemahan atau kelumpuhan pada wajah, lengan, atau tukai, terutama pada satu sisi tubuh. Terjadi juga kebingungan mendadak, gangguan dalam berbicara atau memahami pembicaraan, gangguan penglihatan, pusing, kehilangan keseimbangan, serta nyeri kepala hebat yang terjadi secara tiba-tiba. Salah satu metode cepat untuk mengenali stroke adalah dengan menggunakan pendekatan balance, eyes, face, arms, speech, and time, yang menekankan pentingnya deteksi dini gangguan keseimbangan, penglihatan, kelumpuhan wajah, kelemahan lengan, gangguan bicara, dan kebutuhan untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Stroke juga dapat menyebabkan berbagai gangguan neurologis lainnya, seperti afasia atau gangguan dalam berbicara atau memahami bahasa, disartria atau gangguan dalam artikulasi kata, disfagia atau kesulitan menelan, hemiparesis atau kelemahan satu sisi tubuh, hemiplegia atau kelumpuhan satu sisi tubuh, ataksia, gangguan koordinasi, serta gangguan persepsi sensorik dan visual. Pasien juga bisa mengalami gangguan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat, kesulitan berkonsentrasi, kebingungan, dan perubahan suasana hati seperti depresi atau mudah marah. Pemeriksaan diagnostik sangat penting untuk menegakkan diagnosis stroke dan menentukan jenisnya. Pemeriksaan tomografi komputer atau CT scan digunakan untuk mendeteksi adanya perdarahan, edema, dan infark, serta merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan sebelum pemberian obat trombolitik. Pencitraan resonansi magnetik atau MRI digunakan untuk melihat area otak yang mengalami kerusakan. Angiografi cerebral membantu mengidentifikasi penyebab stroke, sedangkan Doppler transkranial mengukur kecepatan aliran darah di pembuluh darah otak. Pemeriksaan laboratorium seperti hitung darah lengkap, kadar glukosa, dan tes koagulasi juga dilakukan untuk menyingkirkan penyebab sistemik. Penata laksanaan stroke bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke otak sesegera mungkin, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan mengurangi risiko komplikasi. Pada stroke iskemik, pemberian obat trombolitik seperti rekombinan tisu plasminogen activator atau TPA sangat efektif jika diberikan dalam waktu 3 hingga 4 jam setelah onset gejala. Pengelolaan tekanan intrakranial dilakukan melalui penggunaan diuretik osmotik, posisi kepala tempat tidur yang ditinggikan, dan kontrol kadar karbon dioksida dalam darah. Intervensi bedah seperti endarterektomi karotis dilakukan untuk mengangkat plak arteriosklerotik pada arteri karotis. Sedangkan hemikraniektomi dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan akibat edema otak pada kasus stroke berat.
Asuhan keperawatan pada pasien stroke mencakup penilaian menyeluruh terhadap status neurologis, tingkat kesadaran, kemampuan bicara, mobilitas, serta fungsi sensorik dan kognitif. Selama fase akut, penting untuk memantau tanda-tanda vital, menjaga jalan nafas, mencegah aspirasi, dan mempertahankan hidrasi dan nutrisi. Selama fase pemulihan, fokus perawatan bergeser pada rehabilitasi fisik dan mental, pencegahan komplikasi, serta edukasi pasien dan keluarga. Diagnosa keperawatan umum yang dapat ditegakkan pada pasien stroke antara lain gangguan mobilitas fisik akibat hemiparesis, gangguan komunikasi verbal akibat kerusakan pusat bahasa, gangguan persepsi sensori, resiko integritas kulit terganggu akibat mobilitas, serta gangguan eliminasi urin dan feses. Intervensi keperawatan yang dilakukan meliputi latihan rentang gerak, perubahan posisi setiap 2 jam, penggunaan alat bantu komunikasi, serta latihan perawatan diri secara bertahap. Pencegahan stroke sangat penting dan mencakup perubahan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, menjaga berat badan ideal, mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah, serta mengikuti pola makan yang sehat seperti Dietary Approach to Stop Hypertension atau DASH, pemeriksaan risiko stroke, dan edukasi masyarakat juga merupakan bagian penting dalam pencegahan primer. Komplikasi stroke yang dapat terjadi antara lain iskemia jaringan otak yang berkelanjutan, aritmia jantung, aspirasi pneumonia, infeksi saluran kemih, dan depresi pasca stroke. Oleh karena itu, pasien dan keluarga perlu diberikan pendidikan kesehatan yang menyeluruh sebelum pulang, termasuk pelatihan dalam merawat pasien di rumah, penggunaan alat bantu, serta pentingnya mengikuti program rehabilitasi. Evaluasi terhadap hasil intervensi keperawatan harus mencakup peningkatan mobilitas, pemulihan fungsi komunikasi, perawatan diri yang mandiri, pencegahan komunikasi dan komplikasi, serta dukungan emosional dan sosial yang adekuat. Edukasi dan keterlibatan keluarga sangat penting dalam proses pemulihan, dan dukungan psikologis harus diberikan baik kepada pasien maupun anggota keluarga sebagai bagian dari pendekatan keperawatan holistik. Sebagai mahasiswa keperawatan, pemahaman yang mendalam mengenai stroke atau cerebrovascular accident bukan hanya penting sebagai materi akademik, tetapi juga menjadi landasan dalam praktik klinis yang nyata. Stroke merupakan kondisi gawat darurat medis yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan terintegrasi. Perawat memiliki peran sentral dalam proses deteksi dini, penanganan fase akut, rehabilitasi, hingga edukasi pasien dan keluarga. Oleh karena itu, kami mengajak Anda untuk tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami setiap konsep dengan kritis, mengaitkannya dengan praktik klinik, dan menjadikannya sebagai bagian dari keterampilan profesional keperawatan. Perkuat kompetensi Anda dengan membaca literatur terbaru, mengikuti pelatihan keterampilan klinis, berdiskusi aktif dalam kelompok belajar, serta melibatkan diri secara langsung dalam praktik keperawatan pada pasien stroke. Jadilah perawat yang tidak hanya kompeten secara kognitif, tetapi juga responsif, empatik, dan mampu memberikan pelayanan yang aman serta bermutu tinggi. Mulailah dari sekarang untuk menjadikan ilmu tentang stroke sebagai bekal dalam menyelamatkan nyawa
dan mengembalikan harapan hidup pasien. Ilmu yang dipahami dengan baik akan menjadi tindakan yang menyelamatkan. Saat Anda merawat pasien stroke, Anda bukan hanya menyentuh tubuhnya, tetapi juga menyentuh hidup dan masa depannya. Teruslah belajar, berkembang, dan jadikan diri Anda sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang siap menghadapi tantangan dunia keperawatan modern. Salam sehat